Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya sejak malam tadi membuat debit air di pintu air Manggarai mengalami peningkatan. Ya, pemirsa, debit air di Sungai Banjir Kanal Barat Ciliwung, tepatnya di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat, pagi tadi mulai mengalami peningkatan setinggi 730 cm. Walaupun masih berstatus siaga 4, tetapi petugas UPK Badan Air tetap bersiaga. Guna mengantisipasi materi sampah yang hanyut terbawa arus Sungai Ciliwung, 2 unit alat berat dan 3 truk sampah disiagakan di lokasi. Masyarakat pun yang tinggal di bantaran kali Sungai Ciliwung diimbau untuk selalu waspada akan datangnya banjir yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Debit aliran Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Bogor naik drastis di angka 100 cm dari sebelumnya 40 cm. Kenaikan volume ini terjadi usai wilayah hulu Sungai Ciliwung di kawasan puncak dilanda hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu malam. Petugas Bendung Katulampa mengimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk waspada. Air diprediksi akan tiba di Jakarta pada Minggu sore nanti, dan saat ini kondisi debit air berangsur menurun di angka 80 cm. Ya, pemirsa, kembali di Breaking News, pemirsa, dan kita akan kembali memantau seperti apakah kondisi banjir di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemirsa. Dengan rekan kami, Salam Pulungan, sudah ada berada di lokasi. Selamat siang, rekan Salam. Ya, Salam, di belakang Anda masih ada banjir di sana. Apakah makin siang hari ini, apakah ketinggian banjir sana sudah semakin surut? Ya, Pram dan juga pemirsa, untuk ketinggian banjir sendiri di tempat kami melaporkan saat ini ketinggiannya sudah mulai surut di ketinggian 10 sampai 20 cm. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada 2 jam yang lalu. Memang untuk ketinggian air ini bahkan mencapai 40 cm. Dan bisa dilihat juga, Pram dan juga pemirsa, untuk arus lalu lintas kendaraan sendiri yang mengarah dari arah Jakarta Timur menuju ke arah Jakarta Utara. Saat ini untuk arus kendaraan aja sudah bisa dilintasi di 3 lajur di sisi kanan begitu. Memang berbeda situasinya kalau pada 2 jam yang lalu ini hanya bisa dilintasi 1 lajur saja di bagian sisi kanan. Namun saat ini karena air ini juga sudah mulai surut, sehingga arus kendaraan ini juga sudah bisa dilintasi di 3 lajur di sisi kanan dengan kecepatan mulai dari 20 sampai 40 km per jam. Dan dapat kami informasikan juga, Pram dan juga pemirsa, bahwa untuk arus lalu lintasnya sendiri memang juga sudah berbeda. Kalau pada pagi hari tadi memang sempat terjadi adanya ketersendatan dan juga kepadatan arus lalu lintas karena memang kendaraan ini tidak bisa melintas di ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Namun saat ini untuk kepadatan lalu lintas sudah tidak terlihat dan arus kendaraan ini juga sudah mulai normal begitu. Meskipun saat ini juga masih terdapat adanya genangan air setinggi 10 sampai 20 cm yang memang diharapkan juga oleh masyarakat, yang memang ini mengharapkan pada pemerintah agar nantinya segera ada perbaikan dari saluran air sehingga kejadian seperti ini tidak kembali terjadi. Pram. Oke, baik, Salam. Artinya hingga siang hari ini banjir di Cempaka Putih sudah mulai surut dan sudah berangsur normal di sana. Nah, rekan Salam, selain dengan intensitas hujan yang sangat deras di sana, ini banjir yang merendam daerah Cempaka Putih ini berasal dari mana sih? Apakah memang karena saluran air yang tersumbat di sana? Ya, Salam. Ya, pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama rekan Salam Pulungan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta ini terputus, pemirsa. Ya, sebelumnya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu, pemirsa. Sambil menanti hubungan komunikasi kami bersama Salam Pulungan terhubung kembali. Pemirsa, hujan deras disertai meluapnya aliran Kali Angke membuat ratusan rumah di Jalan Pesing, Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat juga terendam banjir hingga mencapai setengah meter.
Banjir merendam ratusan rumah warga Pesing, Pogelar, Cengkareng, Jakarta Barat, pemirsa, di mana dengan ketinggian 40 hingga 50 cm ini terjadi sejak subuh tadi, usai diguyur hujan semalaman. Selain guyuran hujan, banjir juga disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Angke yang persis berdekatan dengan permukiman warga. Tak hanya rumah, banjir juga merendam sejumlah kendaraan milik warga. Warga berharap agar pemerintah sempat menyediakan pompa penyedot air di permukiman mereka. Puluh 50 cm lah. Kalau sekarang udah mulai surut atau gimana? Surut, udah mulai surut. Udah mulai surut. Bang, ini kan langganan banjir ya Bang pemukiman. Ada langganan banjir di sini. Nah, harapan Abang sendiri Bang sebagai warga ini apa sih, Bang? Pengennya sih jangan banjir. Harusnya ada pompa, cepat biar surut gitu. Cepat kesedot. Jangan setiap banjir, setiap hujan selalu banjir, setiap hujan selalu banjir. Ya pemirsa, tingginya curah hujan di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi tadi mengakibatkan ratusan rumah warga di Kafling, Buaran terendam banjir. Sejak Sabtu malam, pemukiman di Kafling, Buaran, Bekasi Kota terendam banjir. Kondisi drainase yang buruk serta berada di dataran yang rendah membuat ratusan rumah terendam banjir apabila hujan deras. Hingga kini ketinggian air sudah mencapai 1 hingga 1,5 meter. Selain curah hujan yang tinggi, saluran air Kali Buaran yang kecil dan tersumbat, sebagian warga pun mengungsi di musola dan sebagian bertahan di lantai atas rumah. Kondisi ini pun membuat aktivitas warga jadi terganggu. Selain di permukiman warga Bekasi Kota, Jalan Pantura tepatnya di kawasan Teguh Umar, Cibitung, Kabupaten Bekasi juga terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 70 hingga 80 cm. Akibatnya kendaraan roda dan roda 2 dan roda 4 yang menerobos banjir mengalami mati mesin. Sementara itu akses jalan dari Cikarang ke Bekasi dan sebaliknya lumpuh dan mengalami kemacetan yang cukup panjang. Kenaikan tadi pagi dikarenakan untuk wilayah Jakarta ini mengalami hujan lokal ya dari tadi malam, dan dari 680 cm naik ke sekarang 730 cm dan kemungkinan nanti sore bakal ada kenaikan lagi dikarenakan info dari Bendung Katulampa. Sementara itu pemirsa, polisi mengerahkan perahu karet untuk mengangkut warga melintasi banjir di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat tadi pagi. Ya pemirsa, 10 unit perahu karet berukuran kecil ini dikerahkan dan didorong petugas kepolisian secara manual. Warga yang hendak berangkat kerja atau berpergian menaiki perahu agar bisa melintas. Sejumlah warga mengaku sangat terbantu sehingga mereka tak perlu berbasah-basahan dan terendam air untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Perahu ditarik petugas menempuh jarak hampir 1 kilometer. Tadi naik apa ke sini? Naik bakso, itu sepertinya di Cempaka Putih. Oh, karena Beroperasi karena banjir. karena banjir ya. Tapi setahu Mbak di sini memang sering banjir atau Ya, gimana? sering banjir. Jadi sekarang bagaimana nih dengan ada bantuan naik perahu oleh Pak Polisi nih? Sangat membantu. Terima kasih Pak Polisi. Ya pemirsa, tingginya banjir di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara pada pagi tadi juga membuat sejumlah pertokoan tutup sementara karena lahan parkir tidak bisa digunakan akibat banjir. Ya pemirsa, tadi pagi banjir merendam akses Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara pada pagi tadi. Aktivitas warga terganggu dan sejumlah pertokoan ditutup sementara. Karena lahan parkir saat ini pemirsa di area pertokoan terkena banjir yang cukup tinggi.
Banjir ini akibat curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan sejumlah titik di Jakarta kembali tergenang banjir. Sementara di kawasan Mangga 2, pemirsa, tepatnya di Jalan Raya WTC Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara ini juga lumpuh total akibat banjir. Banjir setinggi 80 hingga 90 cm memaksa kendaraan memutar arah dan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mengalami mati mesin. Banjir di Jalan Raya WTC dan arah sebaliknya terjadi sejak Minggu dini hari akibat curah hujan yang tinggi dan ditambah tingginya permukaan air laut. Para karyawan yang melintas pun mengeluhkan banjir karena terhambat untuk masuk kerja karena sepeda motornya mati terendam air. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat ruas jalan Jembatan 3 di Penjaringan, Jakarta Utara juga ikut terendam banjir. Akibatnya jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Banjir setinggi hingga 80 cm merendam ruas jalan Jembatan 3 di Penjaringan, Jakarta Utara. Kendaraan terpaksa memutar arah dan mencari jalan alternatif. Sejumlah warga bahkan nekat berjalan kaki menerjang banjir demi bisa sampai ke tempat tujuan. Adapun banjir ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan air pasang laut yang membuat air tidak bisa mengalir ke laut. Ini naik kapan? Biasanya naik motor. Naik motor. Terus motornya? Motornya ditinggal di Klaus jadinya. Jadi jalan kaki dari Klaus sampai ke Empo. Ini dari kapan sih, Mbak? Banjirnya, Pak? Dari aku sih tadi baru tahunya ini, tapi yang waktu itu aku juga sih yang juga kena juga sih kayak gini.